Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya materi selanjutnya masih di kejahatan terhadap nyawa. Kali ini kita akan bicara mengenai pembunuhan berencana atau murd yang ada di pasal 340 KUHP. Kalau di pasal sebelumnya, pasal 338 dan 339 kita bicara pembunuhan biasa, kemudian 339 itu pembunuhan yang diperberat juga. Nah, ini pembunuhan pasal 340, pembunuhan berencana adalah termasuk pembunuhan yang diperberat juga, malah menjadi sangat diperberat. Jadi lebih berat dari 339. Lebih berat dari 339. Baik, unsur-unsurnya yang pertama ada unsur subjektif dengan sengaja. Tapi di sini bedanya dengan 338 dan 339 itu ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian ada unsur objektif sama dengan 338 dan 339, perbuatan menghilangkan nyawa, objeknya nyawa orang lain. Hanya bedanya di unsur subjektif ya teman-teman, selain dia unsur dengan sengaja, maka dia ditambah dengan unsur dengan rencana. Nah, unsur pembunuhan berencana ini dia pasal 338 yang kemudian ditambah dengan unsur dengan rencana, maka ancaman pidananya juga menjadi lebih berat dari pasal-pasal sebelumnya. Kalau di 338 paling maksimal 15 tahun penjara, kemudian di 339 maksimal pidana penjara seumur hidup. 340 ini ancaman maksimalnya itu pidana mati. Jadi selama waktu tertentu 20 tahun penjara atau pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Bisa dibaca KUHP-nya. Nah, dalam unsur dengan rencana ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi teman-teman untuk bisa dikatakan sebagai dengan rencana. Terutama kita sedang membahas pembunuhan berencana ya. Yang pertama adalah ketika memutuskan kehendak itu dalam suasana tenang. Kemudian yang kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Dan yang terakhir, pada saat pelaksanaannya pembunuhan berencana ini, perbuatan itu dilakukan dalam suasana yang tenang. Nah, coba kita satu-satu. Jadi orang yang melakukan pembunuhan berencana itu syarat yang pertama ketika dia memutuskan mempunyai niat untuk membunuh orang dengan rencana ini, suasana batin dia ketika itu adalah dalam keadaan yang tenang. Tenang itu diartikan, suasana batin yang tenang itu diartikan dia tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba mengambil keputusan, dia juga tidak dalam kondisi marah, tidak dalam kondisi emosi, tidak terpaksa, tidak dipaksa orang juga. Dan indikatornya untuk bisa tahu bahwa dia memutuskan kehendak dalam keadaan tenang itu, bahwa ketika dia mengambil keputusan itu telah dipikirnya secara matang, dipertimbangkan secara betul apa yang akan dia lakukan. Dia juga mengkaji untung ruginya seperti apa, pokoknya detail banget ketika dia memutuskan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana ini. Ingat ya, dalam kondisi tenang, suasana batin yang tenang. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi adalah ada tenggang waktu yang cukup dari timbulnya niat sampai pada pelaksanaan perbuatan. Nah, tenggang waktu yang cukup ini sifatnya relatif. Artinya begini, memang tidak dijelaskan waktunya, menentukan waktu orang memiliki unsur dengan rencana ini tidak bisa ditentukan secara pasti ya. Cuma begini keadaannya, cukup itu diartikan tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Tolak ukurnya itu kalau dari lamanya waktu, kan kita tidak mungkin ya orang mempunyai rencana, mempunyai niat untuk pembunuhan berencana itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, basi itu terlalu lama. Terlalu sebentar juga tidak, misalkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tidak juga. Karena itu dirasa tidak cukup untuk mempertimbangkan, untuk mengkaji untung ruginya dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian bisa kita lihat yaitu bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang terjadi waktu itu. Jadi bagaimana
mencari tenggang waktu yang cukup ini untuk bisa membuktikan tenggang waktu yang cukup ini pada pembunuhan berencana. Karena kalau terlalu sebentar itu juga bisa menandakan dia tergesa-gesa, tiba-tiba bukan pembunuhan berencana dong, itu nantinya di pembunuhan biasa. Tapi kalau terlalu lama itu nanti bisa jadi kalau terlalu lama maka tidak bisa menggambarkan hubungan, tidak lagi ada gambaran hubungan pengambilan keputusan dan kehendak. Nggak bisa juga membuktikan apakah betul dia melakukan tindak pidana berencana, pertimbang matang-matang itu tadi, terus dipikir dengan benar dan lain sebagainya. Jadi memang sifatnya relatif teman-teman. Tergantung ya nanti kasusnya seperti apa. Kemudian selain niat dia memutuskan dalam keadaan tenang, ada tenggang waktu yang cukup. Yang ketiga syaratnya adalah pada waktu melaksanakan perbuatan itu dalam suasana yang tenang juga. Artinya ketika dia melakukan pembunuhan itu suasana hatinya tenang. Ini kalau ngomongin enggak ya, saya enggak ini. Kalau ngomongin pembunuhan berencana nih rasanya kita bisa tahu ya gambaran orang ini tuh dalam suasana tenang itu kok rasanya seperti pembunuh berdarah dingin banget sih Bu, orang membunuh kok tenang. Iya, jadi dia tidak tergesa-gesa, dia tidak marah, dia tidak apa. Mungkin ada yang menyebutnya sebagai psikopat, mungkin seperti itu. Atau pembunuh berdarah dingin karena tampangnya yang tenang, suasana batinnya ketika itu tenang. Dan 3 unsur dengan rencana ini sifatnya kumulatif. Kumulatif itu artinya saling berhubungan satu sama lain. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena kalau sudah misalkan tadi kan 1, 2, 3 gitu ya, ada 3 syarat. 1 tidak terpenuhi, 2 tidak terpenuhi, maka itu bukan unsur dengan rencana. Jadi seperti itu. Bukan unsur dengan rencana, yang terjadi ya memang bukan pembunuhan berencana. Dan pembunuhan berencana ini biasanya orang melakukan pembunuhan berencana ini modus atau yang dipakai biasanya kebanyakan ya yang kita baca di berita-berita di media. Anda kenal kan, misalkan ada orang dibunuh kemudian dengan cara mutilasi. Anda tahu kan, mutilasi itu yang memotong-motong bagian tubuh korban kemudian dibuang di tempat terpisah. Kenapa seperti itu? Tujuannya ya untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui bahwa dia yang membunuh. Dan biasanya orang membunuh dengan cara mutilasi ini kalau kemudian kita kaitkan dengan pembunuhan berencana bisalah masuk ya, karena dia ini cuma memang harus tetap dibuktikan 3 syarat itu tadi. Kalau orang membunuh dengan cara mutilasi itu kan dia harus memikirkan juga, loh korban mau tak potong-potong terus ini mau saya buang di tempat terpisah, apakah itu harus dipikir matang, kemudian dipertimbangkan yang benar, kapan waktunya, cara memutilasinya dengan apa. Aduh, kalau kita dengar berita-berita pembunuhan dengan cara mutilasi itu serem ya. Jadi memang ada orang seperti itu karena sekali lagi orang melakukan kejahatan itu kan niatnya timbul kapanpun, dimanapun. Nah, tapi khusus untuk pembunuhan berencana ini memang ya itu tadi mungkin ada yang bilang, Bu ini psikopat apa ya orang ini kok tenang bisa membunuh dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Nah, ini selain itu pembunuhan berencana ini juga dia sebenarnya masih ada waktu untuk mempertimbangkan, mikir lagi agar tidak dilaksanakan pembunuhan ini, tapi dia tetap melaksanakannya. Nah, orang yang mencoba melakukan pembunuhan berencana ini itu mencoba melakukan pembunuhan berencana dia tetap dipidana karena kita ingat pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan itu bisa dipidana. Jadi seharusnya ada waktu yang cukup karena ada tenggang waktu itu tadi, harusnya dia memikirkan untuk tidak jadi melakukan pembunuhan berencana itu. Sebenarnya pembuat KUHP memberikan kesempatan seperti itu, tapi dia tetap laksanakan. Nah ini yang kemudian menjadi niat jahat si pelaku
dengan rencana, sudah dengan sengaja, dengan rencana, ini yang kemudian membuat pembunuhan berencana ini memang jahat gitu loh. Memang jahat dan paling jahat di antara pembunuhan-pembunuhan yang sebelumnya kita bahas. Dan memang ancamannya paling tinggi, ancaman pidananya yaitu pidana mati. Kalau di pembunuhan yang lain kan tidak sampai dengan ancaman pidana mati. Karena yaitu tadi dengan rencana itu menunjukkan niat jahat dari si pelaku. Nah itu teman-teman, ada contoh nih, coba dibaca. Nanti coba dipecahkan ya. Ada B menzinai Susan, istri A, sampai berkali-kali. Karena itu A sakit hati, karena istrinya berzina dengan B. Untuk melampiaskan sakit hatinya dan dengan maksud agar perbuatan itu tidak berkelanjutan, maka A memutuskan untuk membunuh B. Yaitu dia mengambil keputusan untuk membunuh B, merencanakan pembunuhan itu dengan jalan mengirim kue yang di dalamnya dikasih racun. Dan dia sudah menetapkan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan rencana itu. Sudah matang ya, dia mau mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan berencana. Tapi pada suatu hari sebelum pelaksanaan pembunuhan berencana itu dia lakukan, tiba-tiba dia ketemu ketemu B dengan istrinya, jalan dengan istrinya. Melihat istrinya bermesraan dengan B, dia emosi. Saat itu juga dia emosi, dia marah. Kemudian dia mengambil batu besar yang tergeletak di jalan, diangkatnya dan dipukulkan ke kepala B sampai B mati. Nah dari sini apakah ini masih tetap pembunuhan berencana atau masuk pembunuhan yang lain? Silakan teman-teman menganalisa dari materi yang sudah saya sampaikan itu tadi. Kita pelajari bersama apakah ini termasuk pembunuhan berencana kalau seperti ini kejadiannya, atau pembunuhan yang lain. Silakan dianalisa. Nanti kita bahas ketika kita kuliah Zoom. Kita diskusikan. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembunuhan berencana di pasal 340. Khusus memang di sesi ini saya hanya bicara pembunuhan berencana. Setelah ini akan saya lanjutkan di pasal selanjutnya, yaitu pembunuhan bayi pada saat dia dilahirkan atau tidak lama setelah dia dilahirkan. Pembunuhan bayi oleh siapa? Ya oleh ibunya. Karena nanti kita bahas lah bagaimana pembunuhan bayi itu. Baik teman-teman, kita cukupkan sesi ini khusus untuk pembunuhan berencana. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut via kuliah Zoom. Oke, sampai ketemu di pasal-pasal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.